Hai hai hai, kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan tugas hukum ketenagakerjaan kami. Perkenalkan, nama saya Lini Jarwati dan Cahyani. Dalam hal ini saya sebagai mediator. Saya Fatimah Zahra sebagai pihak perusahaan. Di sini saya Ahmad Nurkolis sebagai pekerja yang di PHK. Aku Fatia Nurliza, aku di sini berperan sebagai pekerja. Bentar, tunggu dulu ya. Kita baca kasposnya dulu yuk. Perusahaan Sinerjaya berdiri sejak tahun 2020 dengan pekerja sebanyak 200 orang. Sejak perusahaan ini didirikan, tak ada kendala sama sekali, dan para pekerja pun merasa sangat senang bekerja di sana. Namun, di tahun 2023, perusahaan mengalami kemunduran usaha. Banyak produksi yang tidak sesuai dengan kemauan konsumen, sehingga tak jarang banyak komentar yang menginginkan pengembalian dana. Hal ini membuat perusahaan mem-PHK pekerja yang dianggap kurang kompeten. Dikarenakan harus mengembalikan sejumlah uang kepada konsumen, perusahaan tidak dapat memberikan kompensasi yang menjadi hak para pekerjanya. Kemudian perusahaan mengadakan rapat dengan para pekerja yang akan di-PHK. Pekerja yang di-PHK adalah pekerja dengan rata-rata masa kerja 2 tahun. Dalam rapat tersebut, perusahaan akan memberikan kompensasi di bulan selanjutnya, karena keadaan saat ini yang tidak memungkinkan untuk memberikan kompensasi. Setelah berdiskusi, akhirnya kedua belah pihak sepakat dengan tawaran tersebut. Di bulan selanjutnya, perusahaan kemudian memberikan pesangon yang tidak sesuai dengan aturan. Hal tersebut dikarenakan keadaan perusahaan yang masih belum ada peningkatan. Para pekerja tidak dapat menerima alasan tersebut lagi dan mengajukan kasus ini ke ranah hukum. Nah, karena kita sudah tahu kasusnya, kita lihat proses mediasinya yuk. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum ini saya akan melakukan mediasi. Izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lini Jarwati dan Nurcahyani SHMH. Di sini saya selaku mediator. Dalam hal ini saya akan berikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik Ibu, perkenalkan saya Fatimah Zahra. Di sini saya sebagai perwakilan dari pihak perusahaan. Ya, di sini saya sebagai perwakilan dari pekerja di PHK, saya Fatia Nurliza dan teman saya. Di sini saya sebagai perwakilan pekerja yang di PHK dan nama saya Ahmad Nurkolis. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 di dalam pasal 4 yang mana menyatakan bahwa semua sengketa perdata diajukan pada tingkat pertama harus dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini saya akan memberikan fasilitas kepada kedua belah pihak untuk merundingkan dan melakukan negosiasi untuk menemukan titik temu dalam permasalahan ini. Apakah kedua belah pihak bersepakat? Baiklah, kita mulai mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak pekerja terlebih dahulu? Baik Bu, kami di sini di PHK dengan alasan yang sebenarnya tidak kami terima Bu. Tetapi pengusaha mengatakan akan memastikan kami mendapat uang pesangon sesuai kesepakatan yang didiskusikan kemarin. Sehingga kami menuntut adanya kompensasi terhadap PHK yang dilakukan oleh pengusaha dengan nilai kompensasi yang sesuai dengan undang-undang. Jadi saudara ini kecewa karena tidak mendapatkan uang pesangon dari perusahaan. Benar Bu. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya Ibu, kami melakukan PHK masal itu terjadi karena pihak kerja yang melanggar perjanjian kerja terkait kesepakatan pemesanan itu. Anda jawab berdalih. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa kami di PHK karena perusahaan Anda mengalami penurunan. Para pihak harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, tolong didengarkan karena kita tidak tahu kemauan dari masing-masing pihak. Jika kedua belah pihak tetap seperti ini, maka upaya mediasi tidak dapat dilanjutkan. Apakah bisa dimengerti? Iya, baik Bu. Maaf. Silakan dilanjutkan. Baik Ibu, terus terang Bu, benar kan pihak perusahaan itu sadar betul kalau seharusnya kami itu memberikan uang pesangon itu sesuai dengan aturan. Namun keadaan perusahaan kami yang masih menurun ini Bu, kami cuma memberikan uang pesangon yang ada terlebih dahulu gitu. Jadi dari pihak perusahaan ini sudah sadar bahwasanya harus memberikan uang kompensasi kepada pekerja. Iya benar Ibu. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, saya menemukan ada kesalahpahaman. Yang pertama, yaitu kedua belah pihak menginginkan adanya penyelesaian secara baik-baik. Dan yang kedua, kedua belah pihak menginginkan agar masalah ini cepat terselesaikan. Benar begitu? Benar Ibu. Baiklah, jika demikian ada itikat baik dari masing-masing pihak, selanjutnya saya akan menyampaikan
dua poin pemecahan permasalahan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran uang pesangon yang sesuai dengan peraturan. Bagaimana kepada pihak pekerja? Yang jelas saya menginginkan pihak perusahaan memberikan uang pesangon sesuai dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Baiklah, bagaimana dari pihak perusahaan? Menurut saya itu kita bahas dulu aja tentang pengembalian nama baik itu. Bagaimana dari pihak pekerja? Apakah ada pertimbangan lain? Ya, boleh. Saya juga setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Baik, agenda pertama hari ini adalah membahas pengembalian nama baik atau hubungan baik antara pihak pekerja dengan perusahaan. Selanjutnya dalam hal ini akan dilanjutkan dengan pembayaran uang pesangon yang sesuai aturan. Baik, setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka saya akan berikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah terkait adanya uang pesangon. Silakan kepada kedua belah pihak, apakah memberikan usulan? Oke Bu, jadi begini, sebetulnya hubungan kami dengan pihak pengusaha ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya ini senang bekerja di sini Bu. Namun karena adanya terjadi PHK dan pemberian uang pesangon yang tidak sesuai peraturan ini. Dalam hal pembayaran uang pesangon tersebut pasti akan saya berikan yang sudah peraturan. Namun saya butuh waktu karena perusahaan masih dalam penurunan. Mohon pengertiannya. Apakah pihak perusahaan ini memiliki usulan untuk memberikan kepastian dalam pembayaran tersebut? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang berisi tentang kapan tentang waktu pembayaran, terus berapa jumlah yang harus dibayarkan, seperti itu. Ya, saya sangat setuju. Mulai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan yang begitu Ibu Madiata? Baik, dalam hal ini kedua belah pihak bersepakat untuk menjaga hubungan baik. Berhubung para pihak masih membutuhkan waktu untuk memikirkan pelunasan uang pesangon, dalam hal ini saya akan memberikan tawaran untuk melanjutkan upaya menjaga nama baik dari masing-masing pihak. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju, setuju. Yang jelas Bu, selanjutnya seharusnya pihak pekerja ini itu tidak mengambil tindakan yang gegabah seperti ini. Seharusnya masalah itu bisa dibicarakan dengan baik-baik seperti itu. Baik, saya melihat dari pihak perusahaan bertekad untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Apakah dari pihak pekerja ada tanggapan? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari awal dari perusahaan tentang uang pesangon tersebut. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat kedua belah pihak sepakat untuk tetap menjaga nama baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan tentang kewajiban pembayaran uang pesangon. Bagaimana? Ada tanggapan dari pihak perusahaan? Ya, baik Ibu. Dalam hal itu Ibu, saya pasti akan segera menyelesaikannya. Hanya saja seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau saya tuh mohon kesabaran dari pihak pekerja. Karena saya menunda pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Setelah itu kami akan menambahkan uang pesangon tersebut dengan uang tambahan sebagai permintaan maaf dari perusahaan. Bagaimana pihak pekerja? Dari pihak perusahaan sudah memberikan kepastian untuk memberikan uang pesangon. Apakah ada tanggapan? Baik, tidak ada masalah sejauh ini. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan uang pesangon tersebut harus sudah diberikan kepada para pekerja. Bukan begitu? Iya Ibu, baik. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dengan menambahkan 2 klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau bersepakat berdamai dengan dibuktikan adanya akta perdamaian? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Apakah dari pihak perusahaan setuju? Iya, Bu, setuju. Dari pihak pekerja? Sangat setuju.
Baiklah, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang mana membuktikan bahwa kedua belah pihak ini telah berdamai. Boleh perwakilan saja? Baik, dalam hal ini upaya mediasi telah selesai, Bapak dan Ibu bisa saling berjabat tangan. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Silakan di like, komen, dan subscribe.